Oke, di sini kita coba game triple A ya di laptop Office. Ternyata bisa jalan, guys. Tentunya dengan settingan rekomendasi dari Wukong aja. Ini harusnya kita dapat eh, Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Jangan lupa juga doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, terutama di Palestina dan di Sudan. Yang terbaru, kita juga jangan lupa doakan saudara kita yang berada di NTT. Semoga mereka Allah berikan kemudahan yang terbaik melewati masa-masa sulit ya guys ya. Oke, di sini kita mau re-unboxing. Seperti biasa, kita adalah spesialis penjual laptop second berkualitas yang bikin dompet kalian gak jebol ya guys ya. Nah, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3, salah satu laptop office yang powerful banget menggunakan Ryzen 5 seri 7000 guys. Nah, bagian atas seperti ini guys. Nah, dia nggak ada pegangan gitu ya guys ya, karena mungkin kalau beli di toko-toko itu dapat tote bag. Kalau di toko kita juga dapat tote bag, tapi kalau kalian pengen ngerakit di sebenarnya bisa nih. Tuh. Yang ini bagian atas ini bisa dirakit sampai jadi pegangan kayak gitu guys. Oke, di atas ini standarisasi dari Lenovo aja guys ya. Terus di bagian kanan kita bisa lihat di sini ada spesifikasi singkat kayak dia pakai AMD Ryzen 5 7535HS 16GB 512, terus ada barcode bagian depan seperti ini. Logo Lenovo aja masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini standarisasi aja. Ada keterangan kalau ini di dalamnya ada baterai, terus tentunya sudah ada Microsoft di dalamnya ya guys ya. Office 2024. Bagian bawah seperti ini. Oke, langsung kita buka aja. Pembelian di bulan Juni 2026 ini guys. Jadi ya masih kayak baru banget ya guys ya. Tentunya ini kitab-kitabnya ya, buku panduan. Oke, terus ada juga garansi ini harusnya. Nah, kartu garansi ya seperti ini aja. Dia garansinya masih lama banget sampai 2028 tentunya guys. Tuh. Untuk tampilan chargernya seperti ini ya guys ya. Tuh, dia yang model bulat kecil. Oke. Nah, ini aja belum dibuka juga. Di sini bisa kita lihat ukurannya di 65 watt. Ya, untuk tampilan laptopnya seperti ini masih bisa kita bungkus karena pengguna sebelumnya juga masih menyimpan plastik. Yang tentunya plastik ini tidak boleh dibuang sembarangan ya guys ya. Takutnya termakan. Kok termakan? Anaknya mainin di rumah nih, bahaya ya guys ya. Tuh. Jadi harus disimpan dengan baik. Nah, ini tampilan laptopnya seperti ini. Bagian cover dia terbuat dari aluminium. Nah, bagian yang lain masih polikarbonat. Total bobotnya itu hanya di 1,39 kg aja. Tuh desainnya seperti ini. Ya cukup simple dan dewasa ya guys ya. Di bagian tengah Lenovo-nya ini mengkilat kayak gitu. Dia tenggelam gitu ya. Jadi kayak cetakan dibuat logo Lenovo. Terus. Nah, di sini ada intake-nya. Terus exhaust-nya harusnya di bagian sini. Ini ada rubber juga, rubber. Terus untuk speaker di bagian palm rest. Oke, untuk port di sisi kanan ada Type A dan ada SD card. Tentunya untuk multimedia ini gampang banget ya guys ya, tinggal colok aja. Tentunya tanpa dongle lagi. Nah, di sini unik dia. Untuk tombol power ada di sisi kanan laptop, bukan di bagian keyboard. Nah, di sisi kiri di sini bisa kita lihat ada port untuk charger ya guys ya, DC in, terus ada Type A lagi, tentunya ini yang kencang. Ada HDMI, ada Type C, ada jack 3,5 mm. Nah, di bagian dalam bisa kita lihat seperti ini. Tuh. Nah, ini keyboardnya seperti ini, warnanya abu-abu dan feel-nya halus. Nah, di bagian sini sudah nggak ada lagi tombol power ya guys ya. Nah, untuk speaker ada di bagian palm rest sini, jadi dia menghadap ke kita. Ya, sebelum itu kita coba dengan buka satu tangan, kira-kira bisa nggak laptop Office powerful ini? Bismillah. Oh, ternyata nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting prosesornya kencang ya guys ya. Dan kita juga pengen lihat, kira-kira booting time-nya dapat berapa detik nih? Bismillah. Wih, Masya Allah. Booting time-nya dapat di 13 detikan, guys. Ini tentunya powerful ya, guys ya. Ryzen 5 7535HS. Menggunakan arsitektur Zen 3 Plus, codename-nya Rimbrand R, litografinya 6 nanometer TSMC FinFET dengan 6 core 12 thread. Untuk base clock-nya ada di 3,3 GHz dan maksimum boost-nya ada di 4,55 GHz. Untuk electric cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated grafiknya dia menggunakan AMD Radeon 660 M
RAM yang memiliki 6 compute unit GPU core dan GPU shadernya ada di 384. Untuk VRAM-nya ada di 2 GB. Masya Allah, keren sih ini guys. Beralih ke display, dia menggunakan layar 14 inch WUXGA dengan resolusi 1920 kali 1200. Maksimum brightness-nya ada di 300 nits menggunakan panel IPS dengan permukaan anti glare. Color gamutnya ada di 45% NTSC. Standar ini untuk desain grafis ya cukup keluar warnanya. Refresh rate-nya di 60 Hz, aspek rasio 16:10. Beralih ke kamera 720p, di sini kualitasnya cukup oke juga ya guys ya. Untuk kualitas mic-nya juga harusnya sudah cukup jernih nih. Jadi dipakai untuk kegiatan meeting ataupun ngecek di mana ada lowongan pengupas bawang yang 700 ribuan seharinya. Bisa banget di sini guys. Kualitasnya cukup oke guys. Beralih ke kualitas speaker, di sini volume sudah kita besarin. Kita pengen dengar kira-kira kualitas speakernya seperti apa. Laptop Office powerful. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ya, Masya Allah untuk kualitas speakernya not bad ya guys ya. Ini sesuai sama harganya. Yang memang dicari di sini adalah kualitas prosesor yang super powerful. Untuk fitur-fitur cukup, yang penting nyaring kayak gini. Ini nyaring ya guys ya. Cuman dia kayak nggak ngebas gitu, tapi it's okay. Karena kita sudah dapat prosesor yang kencang di sini. Beralih ke keyboard, kita coba feel-nya seperti apa nih. Dengan layout 6 row keyboard, permukaannya halus dengan travel distance di 1,3 mm untuk ngetik seharian. Di sini super nyaman banget. Sudah memiliki 2 tingkat kecerahan backlight berwarna putih. Dan tentunya sudah memiliki tombol AI sendiri yaitu Copilot dari Microsoft. Dilengkapi dengan Precision Touchpad yang ukurannya 120 kali 75 mm. Tentunya sudah memiliki fitur multi-touch gesture dari Windows dan desainnya bottomless design sebagaimana laptop modern pada umumnya. Beralih ke pengujian storage, di sini kita menggunakan Crystal Dismark. Untuk bacanya dapat di 3528, sedangkan tulisnya dapat di 3270. Ini not bad ya guys ya, 512 dengan ukuran 2242 dan masih ada satu slot kosong yang bisa kalian tambah lagi 2242. Dan untuk RAM-nya di sini ada satu aja ya guys ya, dan dia 8 GB sudah on board. Jadi kalau kalian kombinasikan bisa ditambah RAM 16 GB jadi 24, atau yang kita punya ini sudah 16 GB dual channel, satu kepingnya itu di 8 GB. Masya Allah. Harusnya sudah cukup oke sih untuk kegiatan produktivitas yang tingkat tinggi. Beralih ke pendinginan, dia menggunakan single fan, single heat pad. Kalau diukur untuk suhu permukaannya ini sekitar di 50-an ya guys ya. Tapi not bad ya guys ya, 50 belum terlalu panas banget. Dan dia memiliki baterai 50 watch hour yang bisa bertahan kurang lebih 7-8 jam. Jadi dipakai untuk kegiatan produktivitas, ini bisa banget ya guys ya dibawa keluar rumah. Sekalian kita pengen coba performanya, sebenarnya kita sudah pakai main game Tekken 8 di sini, bisa settingan low itu cukup lancar ya di 60 fps. Kita pengen coba game yang lain, tentunya pakai coolpad yang harga 200 ribuan biar laptopnya tetap adem guys. Kira-kira bisa main game apa lagi nih? Oke, di sini kita coba game triple A ya di laptop Office, ternyata bisa jalan guys. Tentunya dengan settingan rekomendasi dari Wukong aja, ini harusnya kita dapat low ya, udah pasti low ya guys ya. Tuh, yang penting bisa jalan sih. Ini sedikit memaksa sih, cuman kita lihat aja. Haha, ini dia dapat di 20 fps guys. Tuh 20 dia jalan, tapi ya segini aja. Tapi kita udah menang ini, tapi bisa jalan sih, cuman ini maksa sih. Cuman kalau kalian main game triple A yang agak jadul sedikit mungkin akan bisa jalan ya. Keluarin awan kintonnya pakai apa mas? Awan kinton. Lupa ya.
Mana ini? Oh, jet bawang. Wih, ini dia guys, bisa awan kinton. Wih, wih. Mas Gibran berhasil membuka awan kinton. Ih, jago. Bisa ke atas kita ke awan. Wih, tapi sengalek ini tapi kayak it's okay gitu. Wih, awan kinton. Terus kemana lagi nih? Cat bawah ternyata. Nyari musuh ya, kemana ya? Di mana musuhnya ini? Apa ada sesuatu di atas ini? Ih, apa itu? Seperti ada sesuatu di sini. Gak ada guys. Ya, belum dapat musuh. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Kita akan coba beberapa game lagi ya. Yang jelas di sini kayak gini. Ya, cukup berjalan dengan normal tapi nge-lag sih. Belum dapat musuh guys. Seenggaknya lewat animasi ini ya kita tahu lah nge-lagnya seberapa.